Rosa tampak mulai berusaha mengubur kisah kelam bahtera rumah tangganya dengan Yoyok di masa lalu. Baru-baru ini kepada awak media, penyanyi yang dinikahi drummer Padi pada 2000 lalu kemudian bercerai tahun 2009 karena kehadiran orang ketiga ini mengaku sudah punya kekasih. Tapi saat ditanya siapa dan dari kalangan mana, Rosa masih enggan membocorkannya. Nah, kan orangnya nggak pernah dikasih tahu dari dulu. Jadi maksudnya setiap aku punya teman dekat juga nggak pernah aku bawa ke aku konfirmasi. Menyandang status single parent sejak bercerai pada 2009 bukanlah waktu yang singkat. Di separuh tahun menjanda itu, ia bahkan sempat digosipkan dekat dengan penyanyi yang jauh lebih muda darinya, yakni Afgan Syahriza. Tapi seiring waktu, kedekatan Rosa dan Afgan senyap begitu saja. Belakangan diketahui, rupanya diam-diam Rosa tengah menjalin asmara dengan pria yang diduga seorang pengusaha. Bahkan sosok lelaki itu pernah dikulik Boy William saat berkunjung ke kediamannya. Not really. Oh, not really single. Not really a single. So you're seeing somebody. I am. That's okay. You have to be happy. Yeah, I'm happy. You have to be happy. Yeah. Boy sempat tanya kayak are you seeing anyone? Ya, ya memang iya gitu. Jadi aku jawab iya. Ekspresi bahagia justru tak bisa disembunyikan oleh pasangan muda-mudi antara Bastian Steele dan putri pengusaha Faisal Haris, yakni Syafa Haris. Sempat diisukan putus, kemarin Bastian justru mengaku jalinan asmaranya semakin romantis dengan Syafa. Nyaris tak ada momen spesial yang terlewati. Bahkan Syafa kerap memberinya kejutan ultah dengan hadiah yang harganya selangit. Kado apa, Mas? Dikasih tas. Yang kemarin kan udah dikasih tas. Terus? Udah, ya seneng aja. Terus gua ngasih kado juga. Punya kekasih tajir memang sudah suratan takdir Bastian. Tapi setiap kali kejutan hadiah datang dari sang kekasih, Bastian mengaku bingung bagaimana membalasnya. Apalagi kado berupa barang yang diterimanya dari Syafa terbilang mahal. Lalu benarkah karena status kekayaan sang kekasih, Bastian tak percaya diri menjalin cinta yang serius dengan Syafa? Kepake kok sampai sekarang kepake banget. Harganya berapa, Mas? Emang tas yang mahal banget. Berapa harganya, Mas? Sampai gua bingung balasnya. Duh, pengen rasanya ngasih hadiah mahal, tapi ke siapa? Pacar aja nggak punya. Hal simpel yang bisa kamu berikan sebagai hadiah kepada calon pasangan kamu, Adalah? gampang banget, gak perlu barang-barang mewah. Apa? Pertobatan yang sungguh-sungguh. Loh, kita tuh sebagai manusia kan pengen selalu menjadi manusia yang lebih baik kan. Betul. Bukan cuma Iksan, semua. Lo juga kangen dah. Lo jangan asal nunjuk-nunjuk. Kalau aku bilang putus, putus ya. Sorry. Karena sekarang putus lagi tren, ya kan? Mohon maaf, putus lagi tren. Putus tuh apa sih? Tapi Mas Iksan gimana mau putus? Pacarnya nggak punya. Oke, Ya. kita punya tayangan berikutnya. Boy William katanya menunda pernikahan dan heboh. Ini Yap. terus juga Nia Ramadhani katanya mau dipoligami. Katanya ya Mbak Nia ya, takut. Ya. Tekong ya. takut. Itu ada di prompter Mbak Nia. Ardi Bakri syaratkan akan tambah istri. Hah, kayaknya Ardi Bakri lagi sibuk TikTokan. Wow, gitu ya kan? Iya. Dan yang pasti juga akan ada berita mengenai kekasihnya dilecehkan. Deddy Corbuzier katanya bertindak dan Nikita Willy dan juga Indra Priawan yang akhirnya gelar acara lamaran. Selamat ya. Ditunda karena imbas pandemi COVID-19. Ya, jika tak ada aral melintang, harusnya bulan Juli ini keduanya sudah mengucap janji sehidup semati untuk membangun rumah tangga bersama. Namun mau tak mau, Karen dan Boy harus mengubah tanggal hari bahagia mereka. Di akun Instagram pribadinya, Karen mencurahkan isi hatinya. Ia menulis caption, "Kalau dipikir-pikir, we're supposed to be married already." Hingga saat ini pun Boy mengaku masih mencari hari yang terbaik untuk menikahi Karen. Oh, jadi kita bisa set the date whenever we want and just tanda tangan? Yeah, the government, of course.
ya udah, so we're trying to postpone, find the best date, and yeah, we'll see how things goes, and then I really don't know, man. This COVID thing is really messing up everybody's life. Takkan melebihi. Selalu terlihat harmonis dan jauh dari kabar miring, mendadak suami Nia Ramadhani, Ardi Bakri, mengutarakan niatnya berpoligami. Hal ini terungkap lewat video pendek Ardi yang menyiratkan keinginannya untuk beristri lagi. Benarkah Ardi serius akan menduakan dia atau sekadar candaan menggoda sekaligus menguji kecemburuan Nia terhadapnya? Oh, ya gitu doang. itu sering lagi kalau ngobrol-ngobrol gitu. Dengan percaya diri, Nia yakin Ardi tak akan berpaling. Ia bahkan tak khawatir dengan hadirnya pelakor di kehidupan rumah tangganya. Kayaknya sih nggak ngerti ya tanggapannya apa ya, karena kalau misalkan dua mau cari yang kayak gimana sih? Bermodalkan kepercayaan dan rasa pengertian, Nia bangga dengan pernikahan dini yang dijalaninya. Pemirsa, bukan Deddy Corbuzier namanya jika berdiam diri saat dirinya atau orang terkasih mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang lain. Beberapa kali magician yang kini menjadi presenter itu sempat melacak warganet yang melakukan tindakan kurang menyenangkan melalui komentar. Salah satunya adalah warganet jahil yang berkomentar negatif pada kekasihnya, Sabrina Khairunisa. Karena komentarnya yang bernada melecehkan berulang kali dan membuat Sabrina terganggu, ayah satu anak itu akhirnya melacak pemilik akun tersebut. Dengan bantuan pihak berwajib, pelaku akhirnya terkuak yang berstatus sebagai pelajar di salah satu sekolah kesehatan dan keperawatan. Ada contohnya nih, orang ngajakin, kemudian dia orang ngajakin ke cewek gue. Oke. Oh, seksi. Gue cek. Siapa ini orang? Kalau ini orang bukan siapa-siapa, alayar doang, udahlah blok aja. Gue cek, ternyata dia sekolah di sekolah perawatan. Sejatinya Deddy tak ingin melacak pelaku. Namun ada rasa kekhawatiran bila suatu hari nanti ketika menjadi tenaga medis, pelaku akan melakukan tindakan pelecehan yang lebih fatal. Akhirnya pelaku meminta maaf dan Deddy tak memperpanjang permasalahan itu. Hari ini tepat 1339 hari aku mengenal kamu. Sudah cukup lama kita mengenal satu sama lain dan banyak hal yang sudah kita lalui bersama. Senang maupun sedih. Tetapi tidak satupun kulewati tanpa aku bersyukur telah mengenalmu. Insya Allah, saya berjanji sesuai dengan ajaran Islam untuk selalu berusaha segenap kemampuan saya untuk menjaga anak bapak dan ibu, membahagiakan Niki di dunia dan mempersiapkannya untuk akhirat. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada bapak dan ibu untuk meminang kita agar dapat menyempurnakan setengah agama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indra, sebelumnya aku pengen mengucapkan terima kasih karena beberapa bulan yang lalu kamu sudah menyetujui keputusan saya untuk tidak lagi berpacaran mengikuti amanah dari almarhum papi saya. Dan hari ini di hadapan keluarga kamu, atas izin Allah, Mami dan Ayah, saya terima lamaran kamu. I hope our fathers will be smiling in heaven. Terima kasih. Pasangan Nikita Willy dan Indra Priawan Joko Sutono akhirnya one step closer menuju jenjang pernikahan. Hari Minggu kemarin hubungan mereka diresmikan dalam ikatan pertunangan di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Alhamdulillah kita udah one step closer buat menyelesaikan semuanya. Insya Allah nanti semuanya berjalan dengan lancar sampai benar-benar selesai pernikahan. Kita mungkin masih belum bisa kasih tahu tanggal berapa, cuma insya Allah pernikahan di bulan Oktober. Kisah Nikita dan Indra memang cukup unik. Dua insan ini sama-sama sudah tidak didampingi ayah kandung mereka lagi. Gak heran suasana bahagia campur harus sangat kental terasa.
dalam prosesi pertunangan kemarin. Sedih tapi fakta yang harus diterima ya. Life goes on. Kami berdua yakin pasti papa kami berdua sedang senyum melihat ini semua gitu, dan tetap kita kirim doa. Selamat Aduh, Nikita. selamat buat Nikita ya. Aku mau minta maaf buat Nikita. Kenapa? Di hari pernikahan Nikita. Aku minta maaf, ini bukan Nikita Mirzani ya, Nikita Willy yang menikah ya. Heboh. Gue mau minta maaf sama Nikita Willy kalau aku tuh dulu dalam berkomedi sering banget mempergunakan nama Nikita Willy. Aku sering bercanda kan, dari belakang Nikita Willy, dari depan kayak Free Willy tuh aku sering banget. Maaf ya, sukses dan mudah-mudahan cepat menjadi orang tua. Cantiknya Amin. Nikita Willy ya? Banget. Calonnya gimana? Gue begitu ngelihat Nikita Willy tuh kayak teringat saat gue nikah sama Tyson. Enggak ada persis banget. Jauh kalau diingat di tahun itu ya. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Ada bayi dibully, Shandy Aulia naik pitam, dan anak-anak artis yang pernah jadi korban bully netizen. Ini dia beritanya. Pemirsa, sejak melahirkan anak pertamanya, Shandy Aulia lebih memilih untuk sibuk mengurus sang anak. Namun di tengah kesibukannya, Shandy justru kerap mengalami mom shaming di media sosial. Ya, banyak warganet yang menyebut bahwa putri pertama Shandy memiliki berat badan di bawah rata-rata. Shandy pun tak terima dengan tudingan itu. Ia lantas menyerang balik tudingan warganet dengan jawaban menohok. Beberapa waktu lalu, dalam YouTube channel miliknya, Shandy mengunggah video saat ia memberikan empati untuk putrinya. Namun yang menjadi perhatian warganet, Shandy ternyata mencampurkan madu murni ke dalam makanan sang anak. Padahal menurut WHO, bayi di bawah usia 1 tahun belum boleh mengkonsumsi madu. Melihat akun media sosialnya banjir kritikan, Shandy pun akhirnya membuat klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tindakannya memberikan empati dan madu kepada putrinya tidak sembarangan dan atas konsultasi kepada dokter anak dan gizi. Empati itu memang tidak harus 6 bulan, tapi kembali lagi again moms, itu tergantung setiap anak, karena semua anak itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Sebelum Shandy, beberapa selebriti yang memiliki buah hati yang masih balita pun sempat menjadi sasaran perundungan atau bully dari orang lain. Mereka menjadi korban dari komentar tak sedap dari warganet di media sosial. Tak sedikit yang menghina dan menghujat fisik hingga nama dari bayi polos yang tak berdosa itu. Sebut saja selebgram terkenal Rahel V-nya. Ya, sang anak mendapat cibiran dari warganet karena dianggap tidak menggemaskan. Di umur 3 bulan itu ada yang ngatain dia sambil kayak impersonate ya. Hampir serupa dengan Rahel, komika Uus juga pernah dibuat jengkel lantaran anaknya disebut memiliki wajah mirip alien. Sementara Ashanty ternyata juga merasakan hal sama. Ya, saat anak pertama dari pernikahannya dengan Anang Hermansyah lahir, warganet ramai-ramai menyebut bahwa anak Ashanty berwajah tua. Ya wajar sih kalau orang tuanya akhirnya bertindak dan juga marah karena ini anak yang dibully gitu loh. Ya mudah-mudahan sih aku juga jangan sampai terkena hal yang sama. Dan Iksan juga kalau ntar punya anak juga gak usah ngomongin anak deh. Lu kan gak pengen Ada. Nanti aku angkat anak. Bisa. Amin. Lu mau nyari enak doang lu, gak mau anak. Tanggung jawab dong, ambil resiko dalam hidup ini. Hidup tuh menyenangkan dengan ada anak. Oke, baik lanjut ya. Oke. Dikasih kesempatan ngomong. Juga mudah-mudahan kalau lancar, Tuhan berkatin mereka akan juga punya anak. Ya. Ini pasangan yang tadinya biasa aja, ketemu kalau sampai berjodoh itu berkat Call Me Mel. Betul. Kita lihat ini dia tayangan perjalanan cinta dari muda berikut ini. Hubungan antara Billy Syahputra dan Amanda Manopo masih hangat untuk diperbincangkan. Betapa tidak sedikit rekan artis maupun netizen selalu menyorot kedekatan mereka, bak paparazi selalu membututi kemana mereka melangkah. Tapi tahukah kamu, kedekatan mereka justru tidak diduga-duga. Berawal mampir ke studio kecintaan kita, Call Me Mel, mereka bertemu hingga menciptakan chemistry lewat tatapan masing-masing. Ditambah bumbu pertanyaan dari host yaitu Melanie dan Iksi yang mengundang penasaran di antara Billy dan Amanda. Amanda sempat merasa tidak nyaman jika kedekatannya dengan Bang Billy terekspos, namun seiring berjalannya waktu, Amanda semakin luluh dan baper terhadap Bang Billy. Hingga saat ini mereka tak malu memamerkan kemesraan mereka di sosial media, bahkan dua sejoli ini justru makin lengket. Penasaran bagaimana cerita kedekatan mereka hingga berujung rasa sayang? Selengkapnya akan kita bahas hanya di Call Me Mel.
Baik, langsung aja kita panggil sama-sama pasangan sedang fenomenal. Ini dia, Amanda Manopo dan juga Billy Syahputra. Asik. Asik. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci pamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Kok ngasih bunga yang beli di Jalan Sudirman nih? Yang di lampu merah ya? Jangan dibilang-bilangin dong, Rodie. Yang kalau lo kasih 20.000 masih kembali 5.000. Iya bener. Tapi nggak apa-apa, nggak penting bunganya. Kita mau tanya, karena banyak banget netizen yang berprediksi bahwa mereka berdua itu adalah pasangan yang hanya untuk sekedar settingan. Tapi Manda sama Billy sendiri bilang bahwa ini adalah cinta sesungguhnya. Bahkan katanya mereka mau lamaran ya. Jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana, tetap di Call Me Mel. Kring kring. Halo. Jangan kau tolak dan buatku hancur.